Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Habibun Najar. Sekarang, saya akan menyampaikan 10 pertanyaan yang mungkin muncul ketika wawancara beasiswa LPDP. Nah, sebagai informasi, wawancara LPDP kali ini diadakan secara online dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini diwawancari oleh 2 orang. Dan kemungkinan pertanyaan yang muncul adalah dari 2 orang tersebut. Pertama, dari pewawancara yang berlatar belakang akademisi, dan yang kedua adalah pewawancara yang berlatar belakang psikolog. Nah, silakan teman-teman simak penjelasan saya berikut ini. Pertanyaan yang mungkin muncul pertama adalah terkait perkenalkan diri Anda. Nah, pertanyaan ini mungkin muncul karena pewawancara ingin mengetahui tentang diri Anda sendiri. Misal, Anda bisa menyampaikan terkait identitas diri Anda, kemudian latar belakang pendidikan Anda seperti apa, kemudian kelebihan Anda seperti apa, kekurangan Anda seperti apa, dan mungkin prestasi sebelumnya yang ketika S1 dilakukan itu seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan agar pertemuan pertama atau tatapan pertama juri langsung menangkap bahwa diri Anda tuh bagus gitu, dipandang positif ketika Anda mengenalkan diri Anda. Nah, itu merupakan pertanyaan pertama yang mungkin muncul ketika wawancara LPDP. Dan kemudian yang kedua adalah jelaskan apa yang Anda lakukan ketika S1. Nah, ini mungkin meliputi hal-hal terkait prestasi yang pernah Anda lakukan itu seperti apa, akan dikulik hal itu. Kemudian pengabdian yang pernah Anda lakukan ketika S1 dulu itu seperti apa. Pengabdian sosial itu Anda lakukan di mana, kemudian impact-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian prestasi-prestasi yang pernah Anda lakukan. Nah, ini ya mungkin ini sama lah sebelumnya. Kemudian penelitian yang sudah pernah Anda lakukan itu seperti apa, dan berapa penelitian yang sudah Anda terbitkan di jurnal. Nah, itu perlu Anda jelaskan kepada pewawancara ketika pewawancara menjelaskan apa yang pernah Anda lakukan ketika S1 dulu, seperti itu. Nah, itu merupakan pertanyaan yang kedua yang mungkin muncul ketika wawancara beasiswa LPDP. Dan yang ketiga adalah terkait jelaskan skripsi Anda. Nah, mungkin pewawancara juga akan bertanya terkait skripsi yang pernah Anda tulis. Nah, ini teman-teman harus persiapkan juga, walaupun teman-teman udah lupa mungkin terkait skripsi yang pernah teman-teman tulis. Cuma teman-teman sebelum wawancara harus membuka lagi terkait skripsi yang pernah teman-teman tulis. Nah, ini meliputi terkait apa permasalahan yang teman-teman angkat, kemudian metode penulisan skripsinya seperti apa, kemudian pembahasan seperti apa, dan hasil dari skripsi ini tuh seperti apa. Nah, cuma teman-teman juga harus ingat bahwa tidak hanya terkait membahas skripsi ini aja, tapi teman-teman juga harus paham terkait teori-teori yang digunakan seperti apa. Karena sesuai pengalaman saya tidak hanya ditanya terkait skripsi pada saat ini, pada waktu itu, saya juga ditanya terkait dasar-dasar yang berkaitan dengan skripsi saya. Misalnya, saya adalah mengangkat skripsi tentang perbankan syariah. Saya ditanya terkait memangnya perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu seperti apa, kemudian kelebihannya seperti apa, dan kekurangannya seperti apa. Nah, Nah, hal itu tuh tidak saya jelaskan pada penjelasan skripsi saya, karena memang di skripsi saya tidak menulis hal seperti itu. Cuma pewawancara terus mengulik hal itu, dan alhamdulillah saya bisa jawab, dan pewawancara juga berterima kasih kepada saya karena telah menjabarkan secara jelas perbedaan bank syariah, bank konvensional, dan mungkin beliau juga menjadi paham dengan apa yang sudah saya jelaskan pada waktu itu. Nah, itu merupakan pertanyaan yang ketiga terkait skripsi. Teman-teman harus persiapkan skripsi teman-teman sendiri ketika wawancara LPDP. Dan kemudian pewawancara yang berlatar belakang akademisi juga kemungkinan akan bertanya terkait kenapa kalian ingin melanjutkan studi
dalam hal ini ingin melanjutkan S2 atau S3. Nah, ini teman-teman juga masing-masing punya alasan masing-masing. Nah, teman-teman harus perkuat juga, harus latih dan harus cari alasan kenapa kalian ingin melanjutkan S2. Apakah ingin menjadi dosen mungkin, ataukah misalkan ingin menjadi praktisi dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus dipersiapkan juga. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan kelima, adalah pemilihan kampus tujuan dan kenapa teman-teman memilih kampus tersebut. Nah, ini akan ditanya juga, dan kemungkinan maksud saya akan ditanya karena ya, pewawancara ingin tahu Anda ingin melanjutkan kuliah di mana, di universitas mana, di dalam negeri kah atau di luar negeri, kemudian alasan mengapa teman-teman memilih kampus tersebut. Misalkan saya memilih Universitas Indonesia misalkan. Kenapa saya memilih kampus tersebut? Misalkan kelebihan dengan univ-univ lain itu seperti apa? Misalkan dari segi ranking atau misalkan dari segi dosen yang mengajar atau seperti apa. Nah, teman-teman harus mencari referensi-referensi kenapa teman-teman memilih kampus tersebut dan ingin melanjutkan kuliah di kampus yang teman-teman akan melanjutkan studi itu. Nah, harus dipersiapkan terkait pertanyaan kampus tujuan yang akan teman-teman lanjut seperti itu. Nah, itu merupakan pertanyaan kelima, dan sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu ke-6. Apa ilmu yang ingin Anda pelajari? Nah, ini juga penting teman-teman untuk teman-teman persiapkan. Ya, mungkin mungkin pewawancara akan bertanya hal seperti ini. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan apa? Dengan sebutkan materi-materi yang mungkin teman-teman pelajari. Teman-teman bisa lihat di webnya kampus teman-teman yang tuju. Nah, di sana ada daftar materi yang akan dipelajari, dan tidak hanya menyebutkan terkait materi yang akan dipelajari, tapi teman-teman juga harus menyebutkan apa sih kegunaan untuk diri teman-teman, kegunaan untuk negara, kemudian ya pemecahan masalah ke depannya, karena sesuai dengan apa yang ingin teman-teman geluti, kontribusi teman-teman ke depannya itu seperti apa. Nah, itu kan harus dikaitkan dengan apa yang ingin Anda pelajari seperti itu. Nah, nanti kemungkinan ini akan dikulik lebih banyak terkait hal ini, terkait ilmu yang akan Anda pelajari seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang ke-6. Dan kemudian pertanyaan yang ke-7 adalah kontribusi apa yang akan kamu lakukan ketika kamu nanti lulus S2 setelah mendapatkan beasiswa ini. Nah, ini teman-teman sudah menuliskan di esai kontribusi yang teman-teman tulis ketika di tahapan administratif. Nah, teman-teman harus buka lagi kenapa teman-teman menuliskan hal itu. Kontribusi apa sih yang ingin teman-teman lakukan untuk Indonesia? Nah, teman-teman harus tahu dasar kenapa teman-teman menuliskan hal itu, dan ya harus matang. Misalkan 1 tahun pertama saya akan melakukan ini, 5 tahun akan melakukan ini, dan 10 tahun akan menjadi ini misalkan. Nah, itu teman-teman harus punya hal seperti itu ya, maksudnya persiapan matang, karena nanti pewawancara akan mengulik terkait pertanyaan kontribusi yang akan teman-teman lakukan seperti itu. Nah, ini merupakan pertanyaan yang ke-7. Dan kemudian pertanyaan yang ke-8 adalah terkait kelebihan dan kekurangan. Nah, pertanyaan ini mungkin muncul dari psikolog yang pewawancara yang berlatar belakang psikolog. Nah, ketika teman-teman disebutkan terkait kelebihannya apa, teman-teman tidak hanya menyebutkan kelebihannya aja, tetapi teman-teman juga harus membuktikan. Misalkan, kelebihan saya adalah pantang menyerah. Nah, sebutkan pengalaman masa lalu yang menunjukkan teman-teman pantang menyerah itu seperti apa. Misalkan, ketika saya gagal lomba, saya tuh tidak langsung menyerah. 3 kali gagal lomba, saya terus mencoba lagi, dan akhirnya menang misalkan. Nah, itu kan artinya menunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki kelebihan yang pantang menyerah, tidak cepat menyerah seperti itu. Kemudian kekurangan. Nah, teman-teman juga ketika diminta menjelaskan terkait kekurangan teman-teman juga harus tahu cara mengatasi kekurangan diri teman-teman. Nah, ini tiap orang berbeda-beda. Cuma ya teman-teman harus kenali diri teman-teman dan bagaimana cara menanggulanginya
kekurangan teman-teman sendiri. Nah itu merupakan pertanyaan yang ke-8 terkait kelebihan dan kekurangan. Dan kemudian yang ke-9 adalah jelaskan hal terendah yang pernah kamu alami. Nah, kemungkinan pihak psikolog juga akan bertanya terkait hal ini. Mengapa hal ini ditanyakan? Karena pihak psikolog ingin mengetahui bahwa titik terendah teman-teman itu seperti apa, dan tidak hanya ingin mengetahui cerita teman-teman, tetapi beliau juga menginginkan menginginkan bagaimana pemulihan teman-teman. Misalkan apakah teman-teman ketika dihadapkan kepada situasi terendah tersebut, apakah teman-teman bisa melakukan pemulihan secara cepat atau tidak. Misal ketika saya gagal di beasiswa LPDP, apakah teman-teman larut dalam kegagalan tersebut atau memang teman-teman ambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, teman-teman juga harus paham bagaimana cara menjawabnya. Ketika ditanya hal tersebut, teman-teman harus tahu bagaimana cara bangkit dari kegagalan atau keterpurukan yang pernah teman-teman alami tersebut. Nah, itu pertanyaan yang ke-9 terkait hal terendah yang teman-teman pernah alami. Dan kemudian yang ke-10 adalah siapa orang yang berpengaruh dalam hidup kamu. Nah, ini banyaklah referensi untuk menjawab hal ini, dan kemungkinan ini juga bakal muncul ketika teman-teman wawancara beasiswa LPDP. Dan ya, lagi-lagi ini berkaitan dengan kepribadian teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan psikologi, usahakan teman-teman jangan berbohong karena yang bertanya adalah psikolog. Dan ketika teman-teman berbohong, mungkin beliau mengetahui terkait gerak-gerik yang kita tunjukkan itu seperti apa. Ya, jujur aja terkait personal teman-teman seperti apa. Nah, seperti itu mungkin terkait 10 pertanyaan yang mungkin muncul ketika teman-teman ada di tahapan wawancara LPDP. Nah, 10 pertanyaan ini 10 pertanyaan ini mungkin bakal muncul, mungkin juga tidak muncul ketika teman-teman wawancara LPDP. Cuma teman-teman bisa persiapkan hal ini untuk persiapan LPDP di seleksi yang teman-teman sedang geluti, atau kedepannya teman-teman akan mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Dan mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, mungkin sebentar saja ya terkait penyampaian kali ini. Semoga penyampaian saya kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.